Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa kembali sama Ade. Mudah-mudahan pembeli jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin menyampaikan soal-soal impuls dan momentum sesuai indikator, meliputi, menjelaskan, dan menerapkan persamaan impuls dan momentum. Minimum, adik-adik ingat rumus berikut. Contoh soal-soal ini Pak diberikan untuk adik-adik untuk nanti memudahkan dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun semester, karena bentuk-bentuk ini sering keluar. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah kelapa massa 2,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Oke, 10 meter per sekon kuadrat. Berapa momentum kelapa saat akan menyentuh tanah? Wah, dari data yang ada, M 2,5 kg, H 20 meter, G 10 meter per sekon kuadrat. Tanya P-nya berapa? Ingat, momentum adalah massa kali kecepatan. Kecepatannya belum ada. Ada kata-kata jatuh bebas. Ingat, dari GLBB untuk jatuh bebas, P sama dengan akar 2GH. Masukkan angkanya. Baris kedua kanan bawah. Akar 2 kali 10 kali 20 sama dengan akar 400 sama dengan 20 meter per sekon. Baru kita masuk ke rumus baris terakhir, momentum sama dengan massa kali kecepatan sama dengan 2,5 kali 20 sama dengan 50 kg meter per sekon. Jadi pilihannya nomor D. Begitu adik-adik, perhatikan jenis gerakannya dalam hal mencari besaran-besaran yang belum ada. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan melihat soal berikut. Sebuah mobil massa 2 ton melaju dengan kecepatan 72 km per jam di sebuah jalan bebas hambatan. Mobil dipercepat 2,5 meter per sekon kuadrat selama 20 sekon. Berapa momentum mobil saat dipercepat tersebut? Jawab, itu mulai satuan dalam satu sistem, M 2 ton sama dengan 2000 kg, V0 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Kalikan 1000 dibagi 3600, A 2,5 meter per sekon kuadrat, T 20 sekon, ditanyakan momentumnya P sama dengan berapa. Ingat, P sama dengan M kali V, V-nya belum ada, dicari dulu karena dipercepat, P sama dengan V0 plus AT. Ingat, masih percepat, sama dengan, masuk angkanya, baris kedua di kanan bawah, 20 meter per sekon, ditambah 2,5 meter per sekon kuadrat kali 20, sama dengan 20 meter per sekon tambah 50 meter per sekon sama dengan 70 meter per sekon. Garis terakhir, momentum P sama dengan M kali P sama dengan 2000 kg kali 70 meter per sekon. Hasilnya 140.000 kg meter per sekon atau 1,410,5 kg meter per sekon. Pilihannya adalah nomor B. Jadi gitu adik-adik, perhatikan jenis gerakannya untuk membantu mencari besaran-besaran yang belum ada. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Dua buah benda bergerak seperti pada gambar dengan massa dan kecepatannya masing-masing. Jika di titik O terjadi tumpukan, berapa resultan momentum kedua benda tersebut? Ingat, momentum dan impuls adalah besaran vektor. Jadi, dari gambar bisa kita lihat bahwa M1 4 kg, P1 3 meter per sekon, M2 8 kg, P2 2 meter per sekon. Momentumnya berapa resultan? Ingat, kedua momentum saling tegak lurus, sehingga di sini berlaku rumus Pitagoras. Kita cari dulu P1, lihat baris kedua dari bawah kanan, P1 sama M1 kali P1 sama dengan 4 kg kali 3 meter per sekon, hasilnya 12 meter per sekon, P2 sama dengan M2 P2 sama dengan 8 kg kali 2 meter per sekon, hasilnya 16 meter per sekon. Jadi, resultan momentum kedua benda, baris terakhir P sama dengan akar 12 kg meter per sekon kuadrat ditambah 16 kg meter per sekon kuadrat sama dengan akar 400 kg kuadrat meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 20 kg meter per sekon. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu, ingat adik-adik, momentum adalah besaran vektor. Maka menggunakan konsep vektor. Selamat menyimak soal lebih lanjut.
Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Ayo tetap semangat. Dua buah benda masing-masing massa dan kecepatannya M1 6 kg, P1 2 meter per sekon, dan M2 4 kg, P2 2,5 meter per sekon. Seperti pada gambar. Kedua benda akan bertumbukan di titik A. Resultan momentum kedua benda adalah dari data yang ada M1 6 kg, P1 2 meter per sekon, sehingga momentumnya P1 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 12 kg meter per sekon. M2 4 kg, P2 2,5 meter per sekon, sehingga momentumnya P2 sama dengan 4 kali 2,5 sama dengan 10 kg meter per sekon. Ditanya resultan momentum P sama dengan berapa? Tetanya 60 derajat. Lihat baris kedua dari bawah, ingat rumus resultan dua buah vektor P sama dengan akar P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2 P1 P2 cos theta. Masukkan akarnya, akar 12 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 2 kali 12 kali 10 cos 60, ingat cos 60 setengah. Sehingga baris terakhir P sama dengan akar 144 tambah 100 tambah 120 sama dengan akar 364 sama dengan 19,08 kg meter per sekon. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Ayo tetap semangat, nyimak berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan soal yang lain lagi. Bola karet bermassa 200 gram jatuh bebas dari ketinggian 1,8 meter di atas lantai. Sesaat setelah menumbur lantai, bola terpantul ke atas dengan ketinggian 1,25 meter. Besar impuls yang bekerja pada bola karet adalah dari yang ada, ingat impuls besar vektor, jadi arah diperhatikan. Bahwa begitu mulai satuan dalam sistem, M 200 gram sama dengan 0,2 kg, H 1,8 meter, H aksen 1,25 meter, G 10 meter per sekon padat. Ingat jatuh bebas, kecepatan awalnya Pi sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,8 sama dengan akar 36 sama dengan 6 meter per sekon. Lanjut, baris ketiga kanan, bawah, Pi aksen sama dengan, nah karena arahnya berlawanan dengan arah semula, maka Pi aksennya min akar 2G aksen sebenarnya minus akar 2 kali 10 kali 1,25 hasilnya akar 25 sama dengan 5 meter per sekon. Ingat impuls baris kedua bawah kanan gaya kali waktu sama dengan perubahan momentum M Pi aksen min MP, maksud angkanya 0,2 kali min 5 min 0,2 kali 6 sama dengan min 1 kg meter per sekon min 1,2 kg meter per sekon min 1 min 1,2 hasilnya itu min 2,2 kg meter per sekon. Ingat impuls besaran vektor, jadi arah diperhatikan. Jadi arah akhirnya adalah berlawanan dengan arah semula. Di besarnya impuls sama dengan 2,2 kg meter per sekon. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, ingat bahwa impuls besaran vektor arah diperhatikan. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal tipe lain lagi. Sebuah bola karet massanya 200 gram dilempar horizontal hingga menumbuk dinding seperti gambar di bawah. Jika bola karet dipantulkan dengan kecepatan yang sama, maka besar impuls bola adalah dari yang ada. Ingat begitu mulai satuan dalam sistem, lihat yang kanan bawah, M 200 gram sama 0,2 kg, Pi 20 meter per sekon, Pi aksennya karena berlawanan arah maka min 20 meter per sekon. Dan kan impulsnya I sama dengan berapa? Ingat, impuls baris kedua kanan bawah, gaya kali lamanya gaya bekerja atau perubahan momentum. M Pi aksen min MP. Maksudnya angkanya 0,2 kg kali min 20 meter per sekon min 20 meter per sekon sama dengan 0,2 kali min 40 meter per sekon. Ingat, masanya sama dikeluarkan. Sehingga baris terakhir impulsnya adalah min 8 kg meter per sekon. Jadi besar impulsnya adalah 8 kg meter per sekon. Jadi pilihannya nomor E, ingat. Ingat adik-adik, ingat di sini impuls adalah besaran vektor. Jadi arah diperhatikan. Jadi arah air di sini tandanya minus menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan arah semula. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Sebuah bola kasti yang massanya 100 gram dilempar horizontal ke kanan dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kemudian dipukul, bola berubah arah dengan kecepatan 60 meter per sekon ke kiri. Jika kontak
bola dan pemukul terjadi selama 0,001 sekon, maka besar gaya yang diberikan pemukul pada bola adalah, dari data yang ada, lihat kanan bawah, M sama dengan 100 gram sama dengan 0,1 kg, jadikan dalam sistem SI, P 40 meter per sekon, P aksen, min 60 meter per sekon. Jadi karena berlawan arah dengan arah semula, T 0,01 sekon. Ingat, F-nya berapa? Ingat, dari rumus impuls, F kali T sama dengan M P aksen min MP, masuk angkanya, sehingga F sama dengan M P aksen min MP per T. Masuk angkanya 0,1, karena masanya sama dikeluarkan, jadi min 60 min 40 per 0,001 sekon. Hasilnya F sama dengan min 10.000 Newton. Jadi F besarnya adalah 10.000 Newton. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Ingat, di sini tanda minus menunjukkan bahwa gaya yang bekerja arahnya berlawanan dengan arah semula. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal yang terakhir. Perhatian grafik hubungan antara besar gaya F dan waktu T lamanya pada sebuah benda. Besar perubahan impuls benda adalah, kalau ada grafik hubungan antara gaya dan waktu ditanyakan perubahan impuls, maka besar impulsnya adalah luasan di bawah kurva. Lihat yang tengah, jawab I sama dengan F kali T sama dengan luasan. Yang paling mudah adalah luas segi 4 tambah luas segi 3. Jadi lihat baris kedua tengah, I sama dengan 50 Newton kali 6 sekon ditambah setengah kali 50 Newton kali 2 sekon. I sama dengan baris terakhir 300 Newton sekon tambah 50 Newton sekon sama dengan 350 Newton sekon. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ayo tetap semangat belajar. Itulah contoh-contoh tipe-tipe soal yang bisa saya berikan yang sering keluar dalam ujian. Mudah-mudahan membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Ingat, adik-adik punya pesanan kata-kata kunci untuk bisa mencari besaran-besaran yang belum diketahui. Ingat, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.